tentang modernisasi. Jadi pembahasan yang kita akan bahas ialah pengertian modernisasi, gejala modernisasi, dan dampak modernisasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang modernisasi, yuk kita perkenalan dengan anggota kelompok kami. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Zaskia Ramadhani. Saya Muhammad Rizky. Hai, saya Ririn. Saya Rafli Ahmad. Hai, saya Okina. Saya Harun Ar-Rasyid. Saya Israyanti. Dan saya Nurul Wahyuni. Inilah kami dari kelompok 2. Setelah berkenal dengan kelompok kami, yuk kita simak penjelasan modernisasi. Cekedat. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dari modernisasi. Kalian pernah dengar nggak sih istilah dari modernisasi? Ternyata modernisasi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia, baik itu secara individu ataupun secara kelompok. Adapun definisi modernisasi menurut beberapa ahli diantaranya adalah Suharjono Suekanto, yang dimana dia menyatakan bahwasanya modernisasi ialah suatu bentuk dari perubahan sosial dan biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Yang kedua, Wijoyo Nisasostro. Modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis. Menurut Astrid S. Susanto menyatakan modernisasi merupakan proses pembangunan kesempatan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Berdasarkan dari deskripsi dari para ahli tentang modernisasi, dapat diketahui pula ciri-ciri manusia modern, yang dimana ciri-ciri manusia modern adalah memiliki pandangan yang maju, terbuka terhadap perubahan baru, menghargai orang lain, percaya pada iptek, dapat memahami masalah di sekitarnya, dan dapat menerima kritikan yang bersifat membangun. Setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwasanya modernisasi adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju, modern, atau masa kini. Pembahasan selanjutnya ialah gejala modernisasi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman saya mengenai definisi modernisasi dan ciri-cirinya, mungkin ada yang bertanya, apa sih contoh modernisasi? Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini ialah gambar dokar yang merupakan alat transportasi pada zaman dahulu yang membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita bandingkan dengan gambar yang satu ini, ialah merupakan alat transportasi pada zaman modern atau bisa dikatakan pada zaman sekarang. Kedua gambar tersebut merupakan bentuk perubahan dalam bidang transportasi. Alat transportasi pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang merupakan contoh modernisasi. Untuk lebih jelasnya, apa sih gejala modernisasi? Gejala modernisasi dapat diuraikan dengan 3 bagian. Yang pertama, gejala modernisasi dalam bidang sosial. Adapun gejala-gejalanya dalam bidang sosial adalah munculnya kelas-kelas sosial. Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam pengamatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah. B. Munculnya sikap konsumerisme. Konsumerisme adalah aliran atau paham yang mengubah perilaku manusia untuk melakukan sebuah kegiatan konsumsi atau membeli barang-barang secara berlebihan tanpa melihat nilai gunanya. C. Adanya gejala urbanisasi. Urbanisasi adalah sebuah perpindahan populasi dari wilayah pedesaan menuju ke kota dan mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk yang berada di desa. Yang kedua, gejala modernisasi dalam bidang ekonomi. Adapun gejala-gejalanya dalam bidang ekonomi adalah
A. Munculnya industri besar. Industri besar adalah suatu industri yang memiliki modal yang besar dalam melakukan usahanya. Modal tersebut tergantung pada jenis produk yang dihasilkan. Produk yang memiliki teknologi yang tinggi, makna biaya yang dibutuhkan semakin tinggi. B. Tenaga ahli. Ialah seseorang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu karena pemahaman keilmuannya serta kemahirannya terkait di bidang pekerjaan yang mereka inginkan. C. Adanya perkembangan dalam bidang industri. Suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan. D. Sudah menggunakan teknologi modern. E. Masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Mata pencarian adalah pekerjaan yang memiliki pokok penghidupan. Mata pencarian diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, gejala modernisasi dalam bidang politik. Adapun gejala modernisasi dalam bidang politik adalah A. Adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. B. Tersedianya sarana dan prasarana informasi. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. C. Berlakunya hukum secara sistematis. Berlakunya hukum secara sistematis yang bersifat memaksa karena agar semua masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak dari modernisasi, di mana dampak modernisasi ini dibagi menjadi dua dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari modernisasi. Yang pertama, memperkuat integrasi dalam masyarakat. Jadi, integrasi merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk suatu kesatuan masyarakat yang serasi, terbuka, dan penyelesaian diri terhadap unsur-unsur baru dapat mendorong terjadinya perubahan. Dengan adanya sikap tersebut dapat memperlancar proses interaksi antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, kemajuan dalam bidang industri. Adanya modernisasi dapat menunjang munculnya kemajuan di berbagai bidang, terutama bidang industri. Jika diperhatikan, barang dalam jumlah besar dan hanya dalam waktu singkat, hal inilah yang memberikan keuntungan bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya, kemajuan dalam bidang transportasi juga merupakan dampak positif modernisasi. Saat ini manusia dapat melakukan perjalanan jarak jauh hanya dalam waktu singkat. Berbagai fasilitas dalam bidang transportasi telah mengalami kemajuan, misalnya kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang, dan lainnya. Adanya berbagai alat transportasi modern dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dapat memberikan ide kreatif kepada masyarakat untuk menciptakan alat-alat modern yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi. Dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi juga dapat mendukung adanya kesadaran politik, seperti adanya kemudahan dalam mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan politik. B. Dampak negatif. Modernisasi tidak selalu memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat. Namun, modernisasi juga dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat itu sendiri. Adapun dampak negatif dari modernisasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesenjangan sosial dalam ekonomi. Masalah sosial diartikan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Setomo 2013, salah satu contoh sosial ialah kesenjangan sosial dapat terjadi karena adanya modernisasi dan pembangunan yang dapat dilihat dari berbagai fenomena berikut. A.
munculnya kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti pengangguran, pedagang kaki lima, anak jalanan, dan lain sebagainya. B. Adanya perbedaan kelas yang didasarkan oleh pendidikan. B. Adanya perbedaan kelas yang didasarkan pada pendidikan, pendapatan, dan lainnya. C. Munculnya berbagai masalah sosial. D. Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat yang sulit dihindari. Sedangkan dalam bidang ekonomi, kesenjangan dapat menimbulkan gejala sebagai berikut. A. Munculnya perbedaan antara kaya dan miskin. B. Munculnya budaya konsumerisme. C. Munculnya democration effect. Munculnya kriminalitas juga termasuk dampak negatif modernisasi, di mana dalam Kamus Sosiologi Hardianta 2012, kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Adanya kemajuan dalam berbagai bidang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Tindakan kriminalitas dapat menyebabkan orang lain kehilangan harta benda, cacat tubuh, bahkan kehilangan nyawa. Kenakalan remaja juga termasuk dampak negatif dari modernisasi. Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau perbuatan yang sifatnya melanggar norma-norma sosial, agama, dan hukum. Adapun penyebab kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sifat inter dan ekstern. Yang pertama, sebab-sebab inter. Beberapa penyebab inter kenakalan remaja adalah: yang pertama, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, lemahnya kemampuan terhadap diri sendiri dan keadaan di sekitar. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang sehingga muncul konflik. Yang keempat, adanya pembawaan negatif yang sudah dikehendaki. Sedangkan yang kelima, tidak memiliki kegemaran yang sehat sehingga mencari pelarian ke arah yang tidak baik. Sedangkan adapun sebab-sebab ekstern, yaitu kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh faktor internal saja, namun juga faktor ekstern. Adapun sebab-sebab ekstern yaitu yaitu yang pertama, adanya kesempatan terhadap tindakan yang tidak baik. Yang kedua, kurangnya saran dan penghargaan bagi remaja dalam memanfaatkan waktu senggang. Sedangkan yang ketiga, adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pendekatan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintahan terhadap remaja. Nah, yang keempat, kurangnya penghargaan terhadap remaja oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan yang terakhir atau yang kelima, adanya kegagalan pendidikan pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Modernisasi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan alam. Limbah dari industri dapat mencemari udara dan sungai sekitar. Secara tidak langsung, hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Adanya pencemaran lingkungan dapat menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, erosi atau abrasi pantai, polusi udara, pemanasan global, dan lain-lain. Setelah kita mendengarkan video penjelasan tentang modernisasi, dapat disimpulkan bahwasanya modernisasi merupakan transformasi kehidupan yang panjang dari pola yang bercirikan tradisional menuju modern. Itulah penjelasan tentang materi